Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mencari subjek dan juga verb yang ada di present continuous. Kayak subjek ini bisa nama orang, bisa nama benda. Kemudian kalau verbnya itu bisa menggunakan to be atau bisa menggunakan verb yang ada S sama IS-nya. Nah, to be itu ada apa aja? Ada am, is, sama are. Kayak kita langsung aja ya. Nah, di sini ada I. I itu adalah subjek. Am itu adalah verb atau to be di dalam present. Kita anggap aja am itu adalah a verb ya. Kemudian my full name. Nah, my full name ini juga sama, dia berupa subjek. Setelahnya itu ada is. Is di sini adalah verb. Kemudian I berarti subjek. Am di sini juga verb. Jadi kita kalau kamu nggak tahu artinya juga nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu letak-letaknya. Kemudian sebelum verb itu pasti ada yang namanya subjek, ya. Kemudian second grade student of junior high school. I am 14 years old. Saya umur 14 tahun. Nah, di sini I itu adalah subjek. Am berarti adalah verb. Nah, kemudian kalau di sini ada verb, berarti sebelumnya adalah subjek. Kemudian in my family, di sini ada nggak subjek sama verbnya? Nggak ada, berarti kita coret. Kemudian I, itu subjek. Am, itu adalah verb. Kemudian I, berarti subjek. Have juga bisa termasuk ke dalam verb. Kenapa? Karena di sini dia memiliki kayak arti saya memiliki. Jadi bisa dikategorikan sebagai verb ya. Kemudian my mother itu subjek, is adalah verb. Kemudian my father subjek, is itu verb. Kalau we itu juga subjek, live sudah pasti verb. Kenapa live itu verb? Kan verb itu cuma am, is, sama are. Nah, kalau live di sini dia menggunakan verb yang kata kerja, tidak menggunakan to be yang am, is, sama are. Jadi dia termasuk ke dalam verb juga. My family and I, nah ini adalah subjek karena nama orang. Love berarti verb. Kemudian we itu subjek, have itu verb. Some pet at home such as 5 fish, 1 dog. Ini nggak bisa subjek sama verb itu biasanya ada di awal ya. Nathan berarti dia subjek. Love berarti verb. Kemudian I, subjek. Love juga verb. Our cats and dogs. Nah, di sini adalah subjek. Are itu adalah verb. Kenapa cat sama dog itu masuknya ke subjek? Karena di sini udah ada are. Berarti kalau sebelum are atau to be sudah pasti subjek. In the future di sini nggak ada subjek, nggak ada verb. Kemudian I itu subjek. One berarti verb. I subjek, one juga verb. Kemudian they subjek. Can itu verb. I subjek, like juga verb. They subjek, are sudah pasti verb. Kemudian I subjek, love itu verb. Nah, di sini kalau subjek sama verb itu biasanya muncul setelah tanda titik atau dalam satu kalimat biasanya hanya ada satu subjek sama satu verb. Terus gimana kalau misalnya ada dua subjek dan dua verb? Contohnya seperti ini ya. My mother is from China and my father is from Australia. Ini kan ada dua kalimat. Nah, di sini dipisahkan dengan kata and, jadi nggak apa-apa. Ya, perlu diingat. Jadi kalau subjek ada he, she, sama it. They, we, I, you. Itu subjek. Atau itu kan subjek yang menggunakan kayak pronunciation ya. Tapi kalau ada juga subjek yang menggunakan nama orang. Misalnya Rahma, kemudian namanya Adi. Pokoknya nama-nama orang atau nama hewan. Kayak tadi ada cat sini ya. Ada cat sama dog. Itu juga masuknya ke it. Itu masuk ke it karena menggunakan nama hewan. Atau kalau misalnya kita nyebutkan cat, dog, atau chair, itu juga bisa masuknya ke it. Jadi perlu diingat subjek itu bakalan muncul biasanya di awal kalimat. Kemudian setelah subjek sudah pasti verb. Tuh, itu ya, kalau di present tense masih agak mudah. Oke, jika ada pertanyaan, boleh menghubungi Miss lewat Instagram ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.